itu adalah melihat, inspeksi, ya kan? Kemudian meraba, palpasi. Kemudian diketok, perkusi, didengar, auskultasi. Nah, urut-urutan ini harus jalan semua. Nah, Anda akan memeriksa apa yang ada di rongga dada, tentu kan. Di rongga dada itu ada paru-paru sebagian besar kanan dan kiri. Kemudian di antara kedua paru itu ada rongga, namanya rongga mediastinum. Di dalam rongga mediastinum ini ada dada, kemudian ada apa? Ada jantung, ada pembuluh darah besar dan organ-organ lain. Nah, kalau paru Anda itu ada kelainan, dia bisa mengalami pergeseran ke bawah, ke atas, ke samping kiri, ke samping kanan. Sehingga mau tidak mau itu organ-organ yang berbatasan dengan paru akan berdampak. Misal, kalau parunya itu melebar ke bawah, terdorong ke arah bawah, maka hepar akan terdorong, hepar akan teraba. Maka sangat penting sekali pemeriksaan batas paru hepar dan apakah heparnya mengalami pembesaran atau heparnya bergeser. Sebaliknya organ-organ yang berbatasan dengan paru akan mempengaruhi paru. Contoh, kalau ada orang yang perutnya kembung berisi udara, udara ini menekan paru ke atas. Udara menekan paru ke atas sehingga batas paru heparnya akan bergeser ke atas. Nah, berikutnya selain inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, daerah-daerah yang berbatasan dengan hepar, paru ini juga menimbulkan dampak di luar paru sendiri. Misalnya penyakit-penyakit paru itu sering menimbulkan orang kurang makan, nafsu makannya turun, zat besinya berkurang. Orangnya bisa anemi, kan begitu. Oh, orang PPOK misalnya atau tumor paru, nafsu makannya turun, asupan proteinnya kurang. Kalau proteinnya kurang, albuminnya turun, bisa saja orang itu terjadi bengkak pada kaki, terjadi asites dan sebagainya. Nah, maka manifestasi di luar paru dari kelainan paru ini juga harus Anda pahami. Nah, untuk memetakan hal-hal tersebut, Anda harus tahu dulu garis-garis imajiner yang ada pada paru. Silakan slide-nya maju. Oke. Nah, jadi anak-anak sekalian, kalau dilihat di sini, ini adalah rongga dada di bagian depan dan ini adalah dilihat dari samping. Maka anak-anak harus mengetahui betul garis yang pertama adalah garis linea mid-sternalis. Yang ini adalah garis linea mid-sternalis yang membagi sternum menjadi dua bagian yang sama besar, kanan dan kiri. Sebetulnya garis linea mid-sternalis ini juga membagi tubuh kita kanan dan kiri sama lebarnya. Nah, pentingnya untuk apa? Di sebelah mid-sternalis ini nanti ada linea sternalis. Linea sternalis ada dua, linea sternalis sinistra dan linea sternalis dextra. Jadi tepi daripada tulang sternum itu disebut dengan linea sternalis. Tepi tulang sternum yang kanan, linea sternalis dextra. Tepi tulang sternum yang sebelah kiri, linea sternalis sinistra. Nah, garis ini penting mengapa? Karena batas jantung
batas jantung itu sebetulnya ada di linea sternalis dextra, batas jantung kanan. Nah, kemudian ada garis yang kedua, ini disebut dengan linea midclavicularis. Jadi dia membagi clavicula ini sama besar. Dia ambil tengahnya. Makanya dinamakan linea midclavicularis. Pada orang yang normal, yang masih muda, terutama cewek, linea midclavicularis ini melewati puting payudaranya. Anak-anak lihat di sini. Sehingga linea midclavicularis ini sebetulnya menempel jadi satu dengan linea mamaris. Jadi garis yang melewati puting payudara ini disebut dengan linea mamaris. Pada orang muda dia menempel jadi satu antara linea midclavicularis dengan linea mamaris. Tapi kalau pada orang tua berbeda dia nanti. Linea midclavicularis di tengah, linea mamarisnya agak sedikit bergeser. Nah, mengapa kita perlu menentukan linea midclavicularis ini? Ini juga sehubungan dengan batas jantung. Batas jantung kiri itu anak-anak tahu itu berada di linea midclavicularis sinistra normalnya. Nah, jadi kalau dia di sebelah kanan, di sini adalah linea midclavicularis dextra. Nah, biasanya di antara linea midsternalis dengan linea midclavicularis ini, kalau kita bagi dua di tengah sini, jarak ini kita bagi dua, ini biasanya tempat linea yang disebut dengan linea parasternalis. Linea parasternalis. Linea parasternalis ini adalah sebetulnya garis yang ditarik yang menghubungkan titik-titik perpotongan antara tulang terputus. Jadi kita lanjut lagi. Di sini adalah linea parasternalis dextra. Jadi ada tulang rawan iga itu dibagi dua, ada rawan sejati, ada tulang iga rawan, dan ada tulang iga sejati. Nah, kalau ditarik garis di antara itu disebut linea parasternalis. Nah, ini penting kalau ada pembesaran jantung kanan. Kita bisa menyatakan apakah dia terdapat di linea parasternalis. Nah, kalau dari sebelah samping, ini ada linea aksila. Aksila itu kan kelek tuh bahasa kita kan. Jadi garis yang melewati ketiak atau kelek. Kalau dia di tengah, ini disebut dengan linea axillaris media. Kalau dia di depan, linea axillaris anterior. Kalau di belakang, disebut dengan linea axillaris posterior. Ya, slide. Bisa ini kita geser. Maju mundur ini mana nih? Kok tidak mau dia? Oke. Nah, ini yang di belakang. Jadi yang di belakang ini jarang kita pakai. Umumnya yang kita pakai adalah yang di depan. Kalau dia itu melewati garis belakang, tulang belakangnya disebut dengan linea mid-spinalis. Kalau dia melewati bagian tengah dari skapula, kita sebut dengan linea spinalis. Silakan lanjut lagi slide-nya. Oke, jadi seperti yang dokter bilang tadi, pemeriksaan fisik paru sama dengan yang lain. Ada inspeksi, ada palpasi, ada perkusi, ada auskultasi.
Dan anak-anak juga harus melihat organ-organ yang berbatasan dengan paru, baik jantung, abdomen, terutama hepar dan lambung, juga ada yang betul-betul dari luar paru yang harus diperhatikan, misalnya apakah terjadi peningkatan tekanan vena jugularis, apakah ada clubbing finger, apakah ada cyanosis, apakah ada udim tungkai, apakah ada penurunan berat badan. Adalah hal-hal yang paling sering yang dijumpai pada penyakit-penyakit paru. Ya, silakan slide-nya. Oke, lewat saja. Nah, jadi pada waktu inspeksi ada beberapa hal yang bisa dilihat. Apakah bentuk dada orang tersebut normal? Normal itu artinya perbandingan diameter transversal dan diameter anteroposterior. Diameter anteroposterior itu adalah jarak rongga dada yang ditarik dari depan ke belakang. Diameter transversal itu adalah jarak yang ditarik antara bagian badan di sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, pada orang normal, perbandingan diameter anteroposterior dengan diameter transversal itu lebih kurang 70%. Tapi kalau perbandingan itu lebih, artinya jarak diameter anteroposterior dengan diameter transversal itu hampir sama. Nah, kalau jarak semua itu sama, ya seperti maka dengan barrel chest. Jadi barrel chest itu ada masalah di mana sebetulnya tekanan ke depan dan ke belakang lebih tinggi. Nah, kemudian ada orang itu yang misalnya pada umur tua, tulang belakangnya udah masalah, tulang belakangnya melekuk. Sehingga kalau berjalan itu membungkuk ke depan. Ada tonjolan di belakang, di bagian toraknya yang kita sebut dengan kiposis. Ada yang tulang belakangnya itu miring ke kiri atau miring ke kanan. Ini kita sebut dengan skoliosis. Ada yang dinding dadanya, terutama yang di daerah jantung, dia menonjol ke depan bagian jantung tersebut. Ini kita sebut dengan pectus excavatum. Ada yang cekung ke dalam. Ini kita sebut dengan pectus carinatum. Nah, ada bagian tulang belakang yang terlihat menyembul, terutama di daerah lumbal, torakolumbal, itu yang kita sebut dengan gibus. Nah, ini Anda harus perhatikan apakah nanti ada pada pasien-pasien kita. Slide. Tolong slide-nya. Maju. Nah, ini yang dokter bilang tadi. Yang di sebelah orang dada yang normal. Tapi coba lihat yang berikutnya itu diameter anteroposteriornya melebar, memanjang. Jadi dia berbentuk seperti tong. Nah, yang di sebelahnya kita lihat ini tulang belakangnya ini menonjol ke belakang sehingga orangnya kelihatan membungkuk. Ini yang kita sebut dengan kiposis dan ini normal pada orang-orang tua. Nah, ini yang dokter bilang tadi adalah bagian dada yang menonjol, hanya bagian dada yang menonjol yang disebut dengan pectus carinatum. Nah, ini bagian dadanya agak sedikit cekung ke dalam atau melesak ke dalam yang kita sebut dengan pectus excavatum. Nah, ini sangat penting dilihat, bisa membantu ke arah diagnosis. Lanjut, silakan. Lanjut. Nah, ini dokter yang bilang tadi ada bagian yang menonjol di belakang ini yang disebut dengan gibus. Kalau ketemu ini hampir dipastikan diagnosisnya adalah TB tulang belakang. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan pada orang-orang dengan kecurigaan TB. Lanjut. Oke.
Nah, ini yang dokter bilang barrel chest tadi, diameter anteroposterior itu sama dengan diameter ini anteroposterior, anterior, posterior, yang ke sana dari kanan ini ke samping itu diameter transversal. Nah, ini yang dokter bilang normalnya adalah 0,7 sampai 0,75. Tapi kalau dia sudah melebar lebih di atas 0,9 barrel chest. Ini umumnya terjadi pada COPD. Lanjut slide-nya. Nah, ini contoh pada orang COPD dibagi dua. Ada COPD itu yang namanya emfisema, ada COPD itu jenisnya bronkitis kronis. Pada orang bronkitis kronis kejadiannya lebih cepat dibandingkan dengan orang yang emfisema. Sehingga pada orang bronkitis kronik ini otot-ototnya masih ada. Otot-ototnya masih ada. Nah, oleh karena subatannya itu cukup besar di cabang di saluran napasnya, maka CO2 tidak bisa keluar. CO2 ini terikat di dalam darah sehingga darah berwarna biru. Nah, ini penampilannya dia menjadi tempat-tempat tertentu terlihat biru, sianosis, baik di sentral, di lidah yang bisa dilihat, atau di jari-jari tangan ini kita lihat biru. Jadi pada orang bronkitis karena penampakan yang warna biru tersebut disebut dengan blue blotter, khas untuk orang bronkitis kronis. Lanjut. Silahkan maju slide-nya. Silahkan maju slide-nya, operator. Kelemahannya kalau bukan kita ya. Ya, slide-nya maju. Ya, ada gambar yang terlewat satu tadi, ya tidak apa-apa. Kita lewatkan aja. Yang disebut dengan apa? Satu lagi pink paper. Mundur. Itu maju. Mundur. Oke, mundur. Mundur, itu maju. Itu maju, mundur. Mundur lagi, mundur. Satu lagi, ya oke. Jadi ada satu lagi namanya adalah pink paper, itu pada emfisema, ya, di mana otot-otot dadanya menjadi lebih tipis. Nah, dokter mulai saja dari inspeksi. Jadi kalau kita melihat rongga dada, kita inspeksi itu ada dua. Ada namanya statis, namanya dinamis. Statis itu kita melihat kalau dada tidak bergerak. Dinamis kalau dada bergerak. Nah, jadi yang kita lihat pada statis tadi, apakah bentuk dada di kiri dan di kanan itu sama? Bagaimana bentuk dadanya? Itu statis semua. Nah, untuk melihat paru ini, untuk inspeksi ini mata kita harus adil, melihat bagian kanan dan kiri itu simetris. Di mana bagian tubuh yang kita bisa melihat ini? Di tengah-tengah pasien kita. Jadi kalau Anda melakukan palpasi, maka Anda harus posisi Anda adalah di ujung kaki penderita, di tengah-tengah, yang membagi dua badan sama besar. Sehingga Anda bisa melihat secara adil bagian kiri dan kanan. Kalau Anda berdiri di sebelah kanan pasien saja, maka yang kanan lebih jelas. Tidak adil mata kita. Kalau Anda berdiri di sebelah kiri, yang kiri seolah-olah lebih besar. Jadi untuk melakukan inspeksi paru, Anda harus berdiri di antara kedua kaki penderita. Oke, lanjut. Slide-nya. Nah, jadi pada waktu dinamis, Anda yang pertama harus menghitung respirasi rate. Normalnya respirasi rate itu 16 sampai
24 kali per menit. Kalau lebih dari 24 kali per menit disebut dengan takipnu, napasnya berlebihan. Tapi kalau kurang dari 16 kali per menit disebut dengan beradipnu. Lanjut. Nah, Anda juga memperhatikan tipe pernapasan orang tersebut. Jadi orang bernapas itu ada dua, ada inspeksi, ada inspirasi, ada ekspirasi. Normalnya inspirasi itu lebih kuat dan dalam dibandingkan dengan ekspirasi. Bandingkan. Orang yang mula-mula bernapasnya pelan, naik lebih cepat lagi, kemudian sampai ke puncaknya nurun, sampai berhenti. Ini disebut dengan Chinese stroke. Nah, ada orang yang betul-betul tidak bernapas, habis ya, itu kita sebut dengan apnu. Nah, kemudian Anda tadi lihat apakah pergerakan dada kanan dengan dada kiri itu sama. Kalau pergerakan dada kiri itu lebih lambat dibandingkan dengan lebih cepat selesainya dibandingkan dengan dada kiri, maka kita sebut dengan asimetris chest, pergerakan napasnya tertinggal. Lanjut slide-nya. Ya, silakan operator maju. Oke, ini anak-anak lihat kalau mulai turun dia berhenti, ada fase berhenti, mulai naik lagi. Ini disebut dengan Chinese stroke. Apa jadi sini ini? Bukan slide dari mereka. Mundur lagi, mundur. Yang gambar tadi mundur. Mundur lagi satu. Nah ini yang dokter. Aduh. Ya yang gambar tadi, lanjut maju satu slide. Nah, oke. Ini yang dokter bilang tadi yang kusmol. Jadi gelombangnya itu dalam dan cepat. Ini biasanya pada orang-orang yang asidosis. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjut dengan palpasi. Palpasi itu raba. Tangan Anda, telapak tangan Anda, ini menyentuh dinding dada. Sehingga Anda bisa merasakan apa yang ada di dinding dada. Bagaimana bentuk dinding dada. Apakah ada yang berbenjol-benjol. Anda bisa merasakan apakah ada rasa hangat, rasa dingin, berkeringat atau tidak. Ini semua bisa diraba dengan palpasi ini. Nah, tujuan utama sebetulnya dari palpasi adalah merasakan getaran suara. Merasakan getaran suara dari alveolus, dari paru-paru yang sampai ke permukaan tangan kita. Untuk itu, getaran suara itu harus keras. Nah, orang sudah mencari getaran suara yang keras itu untuk di Indonesia dengan menyebut angka 777.
Jadi kalau pasien kita disuruh menyebut angka 7, 7, 7, 7, itu getaran di alveolusnya sangat kuat sehingga bisa maksimal dirasakan di telapak tangan Anda ini. Oke. Berikutnya yang penting pada waktu palpasi, satu permukaan telapak tangan ini dianggap bisa mewakili satu lobus paru. Nah, Anda tahu bahwa paru kanan itu terdiri atas 3 lobus. Paru kiri terdiri atas 2 lobus. Jadi paling tidak tangan Anda ini memegang pada 3 tempat. Satu telapak tangan, yang pertama di lobus atas, geser ke lobus tengah, geser ke lobus bawah. Kalau Anda hanya satu kali pada satu tempat, maka akan banyak sekali bagian paru yang tidak terasakan oleh Anda. Oke, itu pentingnya pada palpasi. Nah, berikutnya kadang-kadang kan kita ragu nih, apa yang kita dapatkan dari palpasi ini. Oh, apakah stem perimetusnya naik atau tidak? Oleh karena ragu, tangan kanan minta tolong sama tangan kiri. Tangan kiri minta tolong sama tangan kanan. Apa yang dilakukan? Silang tempat. Yang pertama Anda pegang pada tangan kanan, tetap begini, tangan kiri begini, ragu, Anda silangkan. Yang kanan menjadi kiri, yang kiri menjadi kanan. Oke, lanjut slide-nya. Oke. Jadi ini yang kita bisa yang penting pada palpasi ini, apakah ada trill simetris atau tidak, tapi yang paling penting adalah stem perimetus. Jadi stem perimetus ini bisa meningkat, bisa menurun. Kapan dia meningkat? Kalau jarak kapan dia meningkat? Kalau antar yang baik. Kapan dari alveolus ke tangan kita itu menjadi jauh. Oke, slide lagi. Waktu kita sudah hampir habis. Ya, lanjut slide. Slide maju satu. Maju satu. Slide-nya maju satu lagi. Suaranya putus-putus, Dok. Ini apa? Slide maju. Nggak bisa maju lah ya, slide-nya macet ya. Yang adalah perkusi. Perkusi itu kita mengetok. Sinyalnya hilang dokternya, Dok. Oke, dokter lanjut. Kedengaran suara dokter? Ada, Dok. Halo? Terdengar? Ada, Dok, suaranya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Yang berikutnya adalah perkusi. Kita mengetok. Mengetok dinding dada. Nah, prinsipnya seluruh dinding dada itu harus kita ketok. Harus kita rasakan. Jangan sampai ada dinding dada yang tidak diketok.
Maka mengetok itu kita bisa bergeser dari satu sela iga ke sela iga yang lainnya. Dari lateral ke medial. Nah, jadi misalnya kita ketok sela iga 1, diketok tuh. Bergerak dari lateral ke medial. Sela iga 2 turun, bergerak dari lateral ke medial. Sela iga 3 bergerak dari lateral ke medial. Seterusnya. Lalu misalnya di sebelah kiri kita mulai dari sela iga 1, lateral dan medial. Nah, kalau kita menemukan ada sesuatu yang menjadi masalah di tempat tersebut, maka kita harus membandingkan dengan paru-paru yang sebelahnya di tempat yang sama. Biar kita yakin apakah itu ada kelainan atau tidak. Jadi ini prinsip pada perkusi. Nah, untuk melakukan perkusi itu bisa bisa dua cara. Bisa dengan direct, bisa dengan indirect. Apa itu direct? Jari-jari kita ini langsung memukul dinding dada. Jari kita langsung memukul dinding dada. Tapi kalau indirect, ada jari yang lain yang ditempelkan di dinding dada, dan jari yang lain mengetok pada jari yang ditempelkan pada dinding dada tersebut. Itu disebut dengan indirect. Nah, kita sehari-hari memakai yang indirect ini. Nah, bunyi-bunyi yang terdengar pada perkusi itu normalnya adalah sonor. Bila jumlah udara dan padat di dalam paru kita sama. Tapi kalau udaranya berlebihan, dia bisa menjadi hipersonor. Kalau berlebihan betul namanya timpani. Kalau dia benda padatnya yang lebih banyak, kita sebut dengan redup. Kalau lebih dalam lagi, kita sebut dengan peka. Nanti ada kesempatan lain dokter akan jelaskan kapan dia menjadi hipersonor, kapan dia menjadi peka. Lanjut, silakan. Slide-nya lanjut. Oke, yang terakhir adalah auskultasi. Jadi kita mendengar bunyi napas. Bunyi napas itu hanya ada dua. Bunyi napas yang berasal dari alveolus yang kita sebut dengan vesikuler. Kemudian bunyi napas yang berasal dari bronkus yang kita sebut dengan bronkial. Normalnya suara bronkus tidak terdengar karena tertutup oleh suara alveoli vesikuler. Kalau jumlah alveolinya turun, maka vesikulernya akan lemah. Kita akan jumpai yang kita sebut dengan vesikuler lemah atau vesikuler menurun. Bila alveolinya tambah banyak rusak lagi, maka suara bronkus mulai terdengar. Ini yang kita sebut dengan vesikulobronchial. Bila alveolusnya tambah banyak lagi yang rusak, apa yang terjadi? Suara bronkus lebih dominan. Kita sebut dengan bronkofesikuler. Bila semua alveolusnya hancur, maka yang terdengar hanya suara bronkial, suara bronkus. Nah, untuk melakukan auskultasi ini sama dengan perkusi tadi, semua tempat harus kita lakukan auskultasi. Ditempel stetoskopnya, baik depan maupun belakang, bergeser. Bisa zigzag. Dibandingkan antara kiri dan kanan. Nah, kemudian stetoskop yang nempel itu adalah bagian membrannya. Lanjut slide-nya. Oke, lewat sudah. Lewat. Oke, ini yang dokter bilang tadi, perlu diperhatikan kalau melihat pernapasan. Ini adalah vesikuler normal, di mana perbandingan dari inspirasi dan ekspirasi itu adalah 3:1 dengan inspirasi yang lebih kuat. Tapi kalau dia bronkial, anak-anak bisa lihat di atas di sini, suara ekspirasinya itu lebih panjang dan kuat dibandingkan dengan inspirasi. Lanjut slide-nya. Dilanjut slide-nya. Oke.
Nah, ini adalah suara-suara napas tambahan. Jadi kalau suara napas pokok tadi kombinasi antara apa tadi vesikuler dengan bronkus, satu lagi ada namanya apa? Amforik. Nah, berikutnya mundur satu slide. Mundur satu slide. Bisa. Napas tambahan, misalkan key atau reels, kemudian ada pleural Dokternya terkeluar deh, bentar ya. Oke, jadi mungkin anak-anak, jadi waktu kita sudah berlebih ini oleh karena kesulitan teknis baik share screen-nya maupun ini. Mungkin dokter stop sampai di sini ya kuliah kita. Jadi hampir selesai tadi inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Auskultasinya tadi ada suara napas pokok, kemudian ada suara napas tambahan. Yang berikutnya itu adalah pemeriksaan fisik di luar paru yang anak-anak harus pahami. Yang pertama, anak-anak harus memahami pemeriksaan JPP. Pemeriksaan JPP. Yang kedua, pemeriksaan batas jantung, karena ini juga penting untuk mengetahui kelainan paru. Yang ketiga adalah batas paru hepar. Yang keempat, anak-anak harus bisa melihat apakah ada udem tungkai atau tidak.
Yang kelima, apakah ada apa itu namanya atau tidak. Yang keenam, anak-anak harus mengetahui apakah ada sianosis atau tidak. Yang ketujuh, bagaimana berat badannya. Nah, dokter pikir cukup kuliah kita, nanti langsung dilanjutkan dengan praktek. Demikianlah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, berapa tadi?